Oke cuy, untuk pertandingan hari ini gue akan membahas di pertandingan sebelumnya adalah EPL dulu ya. Aston Villa akan berhadapan dengan Brentford United. Aston Villa yang harus segera keluar dari zona degradasi ini tentunya di pertandingan kali ini akan berhadapan dengan lawan yang terbilang cukup sulit. Pasalnya Brentford sendiri yang berstatus sebagai tim papan tengah musim ini di EPL ini seringkali menampilkan permainan yang sangatlah memukau. Namun daripada itu, jika kita melihat bahwa 5 laga tandang yang sudah dilewati oleh Brentford, tentu saja ini memiliki sedikit harapan bagi Aston Villa ya cuy. So prediksi gue harusnya Aston Villa mampu memanfaatkan situasi ini, di mana Brentford jika bermain sebagai tim tamu musim ini belum pernah mengalami satu kemenangan pun dengan 3 hasil seri dan 2 hasil kekalahan. So prediksi gue Aston Villa akan mampu untuk bermain imbang melawan Brentford dengan skor 2-2. Yang berikutnya adalah Leeds United akan berhadapan dengan Fulham yang terbilang di mana Leeds United sebagai tim tuan rumah membawa 3 hasil kekalahan sebelumnya melawan Crystal Palace, Arsenal dan juga Leicester. Tentu saja ini akan menjadi sebuah performance yang sangat buruk. Apalagi berhadapan dengan Fulham yang pekan lalu mampu mengandaskan Aston Villa 3-0. Ini sedikit banyaknya pasti akan merepotkan Leeds United. Kalau menurut gua Leeds United masih akan kesulitan untuk berhadapan dengan Fulham dan terjadi kemenangan untuk Fulham tim tamu dengan skor 1-2. Southampton akan berhadapan dengan sang calon juara IPL musim ini, di mana Arsenal yang terus-menerus menampilkan permainan yang sangat luar biasa. Setelah kekalahan mereka atas Arsenal praktis belum pernah lagi mengalami kekalahan setelah mengalami kekalahan atas Manchester United, dan ini menjadi sebuah sinyal yang sangatlah menarik. Pasalnya runner-up Manchester City di pertandingan yang lalu ini di dini hari kemarin ya mampu memenangkan laga. So prediksi gua Arsenal harus segera untuk kembali menjauhkan diri mereka dari Manchester City. Prediksi gua Arsenal akan menang di kandang Southampton dengan skor 0-2. Yang berikutnya adalah Wolverhampton akan berhadapan dengan Leicester City, tim yang kini berada di papan bawah. Dan sangatlah disayangkan bagaimana Leicester City harus keluar dari jurang degradasi bersama dengan Wolverhampton yang hanya berselisih 1 angka dengan mereka. So prediksi gue pertandingan ini pasti akan menyajikan pertandingan yang sangat seru dan akan terjadi permainan yang terbuka dengan memunculkan skor seri 2-2. Berikutnya adalah Tottenham Hotspur akan berhadapan dengan Newcastle United. Penampilan dari anak asuhnya Antonio Conte di mana 3 kemenangan berturut-turut akhirnya harus kandas di pekan lalu ketika berhadapan dengan Manchester United dengan skor 2-0. Dan ini gue melihat bahwa akan sedikit kesulitan yang berhadapan dengan Newcastle. Yang mana Newcastle sendiri dalam 4 laga terakhir mampu memenangkan 3 laga serta 1 hasil seri. Ini membawa Newcastle berada di peringkat ke-6 dengan torehan 18 angka. Artinya hanya berselisih 5 angka dengan Tottenham yang berada di peringkat ketiga, dan ini akan sangat menjanjikan pertarungan yang juga sangat seru. Namun yang menarik di sini bahwa Tottenham musim ini jika bermain sebagai tim tuan rumah dalam 5 laga kandang mereka mampu menyapu bersih 5 kemenangan berturut-turut tanpa hasil seri, tanpa hasil kekalahan. Ini akan menjadi sebuah ujian kembali ketika berhadapan dengan Newcastle United yang terbilang cukup solid juga ya jika bermain sebagai tim tamu dengan 3 hasil seri, 1 hasil kekalahan dan 1 hasil kemenangan. Prediksi gua pertandingan ini akan tetap berjalan dengan kemenangan Tottenham Hotspur, namun hanya dengan skor tipis yakni 1-0. Berikutnya gua akan membahas di pertandingan Serie A Liga Italia yang mana pertandingan ini akan bermain dini hari nanti. Atalanta akan berhadapan dengan Lazio. Ini adalah pertandingan juga yang sangatlah ditunggu-tunggu. Pasalnya kemenangan mereka atas Sassuolo 2-1 ini menghantarkan Atalanta kini berada di 4 besar lagi dengan torehan 24 angka. Dan jika mereka mampu memenangkan laga, Atalanta ini akan mampu menyalip AC Milan dan juga Lazio di sisi lain yang berada di peringkat kelima. Jika mampu memenangkan laga akan mampu untuk berada di 4 besar. So pertandingan antara kedua belah tim ini akan sangat menentukan ya. Kalau kita melihat sendiri sih Atalanta juga sangat luar biasa jika bermain di kandang. Lazio pun sebaliknya. 2 kemenangan tandang mereka ini sudah membuktikan peran dari Lazio musim ini cukup luar biasa.
Dan kalau kita melihat dari histori penampilan, kedua belah tim ini terbilang cukup berimbang dengan saling mengalahkan dan dua pertandingan sebelumnya bermain seri. So prediksi gua pertandingan ini akan berjalan dengan hasil seri lagi dengan skor 1-1. Setelah pertandingan Atalanta melawan Lazio tadi, kita akan melihat pertandingan yang juga sangat menarik di papan atas. AS Roma akan menjamu Napoli yang berada di puncak klasemen. Tanpa terkalahkan sejauh ini dalam 10 laga, Napoli kian kokoh dengan torehan 26 angka. Dan mereka mempunyai beban yang sangat tinggi. Jika Napoli kembali mengalami kekalahan yang pertama atau hasil seri, praktis mereka sangatlah terancam untuk bisa disingkirkan di papan atas. Kalau gue melihat sih performa Roma sendiri yang bermain sebagai tim tuan rumah dengan 4 laga kandang, 3 kemenangan dan 1 hasil seri, tentu ini menjadi ancaman ya bagi Napoli, yang mana dalam 5 laga tandang mereka juga belum terkalahkan dengan 1 hasil seri dan 4 hasil kemenangan. Namun kalau melihat kualitas yang dimiliki, sepertinya gue lebih sedikit mengunggulkan bahwa pertandingan ini akan terjadinya kemenangan ya bagi Napoli dengan skor 0-2.